sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, serta seluruh teman-teman yang hadir di hadapan saya. Pada kesempatan yang berharga ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena telah memberikan kita nikmat agar bisa bertemu dalam kesempatan kali ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat mengenai dampak negatif dan juga positif mengenai pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan daring. Hal ini terjadi dikarenakan tahun-tahun sebelumnya kita mengalami dampak COVID-19 yang mewajibkan segala kegiatan dilakukan dari rumah. Seperti selama pandemi COVID-19 di mana pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau daring. Di satu sisi, pembelajaran jarak jauh memberikan dampak positif. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh memudahkan untuk siswa belajar di mana saja dan kapan saja. Ini sangat membantu siswa yang tinggal jauh dari sekolah dan mengurangi biaya transportasi. Yang kedua, dengan pembelajaran jarak jauh, siswa memiliki akses ke sumber daya belajar yang lebih banyak dan bervariasi. Mereka dapat mengakses materi pelajaran dari berbagai sumber seperti video tutorial, e-book, dan website edukatif. Ketiga, siswa dapat mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan, dapat mencarinya di internet, bisa mengerjakan juga latihan-latihan soal. Siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dari mana saja, meski sedang berada di kota, di pulau atau benua yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda. Berbekal dengan gadget dan aplikasi seperti memanfaatkan layanan Zoom atau Google Meet, siswa dapat mengikuti pembelajaran berkualitas tinggi dengan mudah. Format online seperti ini juga memungkinkan siswa yang memiliki hambatan fisik untuk bergabung dalam kelas, cukup dengan mengakses kelas virtual melalui gadget masing-masing. Belajar kapan saja, efisiensi waktu adalah kelebihan lain pembelajaran online. Siswa dapat mengulang rekaman video, pertemuan maupun materi kapan saja. Mereka juga dapat mengatur kecepatan belajarnya sesuai kemampuan saat ini. Siswa lebih leluasa mengerjakan tugas-tugas dengan cara yang nyaman menurut diri mereka sendiri. Keterbukaan akses pada semua materi dan diskusi kelas tentu membuat siswa yang perlu mengulangi dan merefleksikan semua materi sebelum berlanjut ke materi baru. Dapat mengulangi dan merefleksikan semua materi sebelum melanjutkan ke materi baru dengan interaksi dinamis antara guru dan juga siswa. Pembelajaran online juga dapat membangun interaksi dinamis dengan sesama siswa, guru, dan lainnya. Mereka saling berbagi gagasan dan sumber informasi sehingga memunculkan sinergi ketiganya melalui proses belajar. Berikutnya, setiap individu yang tergabung bisa ikut turun pendapat pada pembahasan materi atau saling berpendapat tentang hasil kerja mereka. Tentu, pola interaksi demikian turut meningkatkan efektivitas belajar di dalam ruang kelas. Membangun diskusi berkualitas tinggi, struktur diskusi secara online memungkinkan siswa dapat berefleksi atas komentar-komentar guru atau siswa lain sebelum meresponinya. Siswa berlatih bagaimana merespon komentar secara terstruktur, sistematis, dan juga mendalam. Berbeda dengan diskusi langsung, ada kalanya siswa cenderung asal berkomentar atau berpendapat
tanpa berpikir masak-masak apa yang telah ia sampaikan. Jika tidak berlaku demikian, mereka tidak saja kehilangan kesempatan tampil dalam diskusi. Kemudahan mengakses sumber pembelajaran, model pembelajaran konvensional juga dapat mengharuskan siswa memegang buku tertentu. Referensi tambahan pun mengandalkan buku-buku yang berada di perpustakaan. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan guru menyimpan semua materi itu pada folder platform pembelajaran. Siswa pun dapat mengaksesnya sewaktu-waktu dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Plus, ketika materi telah terintegrasi dengan perpustakaan online dengan buku digital, maka siswa pun dapat leluasa mencari referensi pelengkap materi. Sekalipun di internet itu membantu proses pembelajaran, tetap saja buku menjadi sumber informasi yang paling terpercaya. Referensi belajar yang tepat adalah membangun pemahaman yang mendalam bagi siswa. Pembelajaran jarak jauh dapat mendorong siswa belajar secara berlebih mandiri dimanapun ia berada, tanpa pengawasan terus-menerus dari guru, sehingga siswa memiliki kemandirian untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti membaca, berlatih, mengulang kembali materi yang telah diberikan oleh guru, dan masih banyak lagi. Terakhir juga dapat membantu kebiasaan belajar mandiri saat pembelajaran online dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dari dalam dirinya. Hal ini juga menanamkan pentingnya tanggung jawab pribadi siswa, dan guru cukup hanya memantau dan juga membimbing sejauh mana siswa sudah mengerjakan tugas-tugas atau sejauh mana pemahaman materinya. Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh juga memiliki dampak yang negatif. Pertama, pembelajaran jarak jauh dapat membuat siswa merasa kesepian dan terisolasi. Ini karena mereka tidak memiliki interaksi langsung dengan guru maupun dengan teman-teman sekelas mereka. Kedua, pembelajaran jarak jauh juga membutuhkan kemampuan teknologi yang memadai. Sedangkan banyak siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat dan koneksi internet yang memadai, sehingga kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Ketiga, kurang efektifnya siswa dalam memahami materi yang disampaikan karena tidak bertemu langsung oleh guru. Teknologi adalah alat mengakses informasi, sumber daya, dan kerja tim yang akan melekat sebagai keterampilan hidup mereka di masa mendatang. Masalah teknis lain yang menyebabkan anak kesulitan mengikuti PJJ adalah bantuan kuota pulsa yang diberikan oleh Kemendikbud. Hal ini dianggap belum maksimal menutup permasalahan dalam PJJ, dikarenakan banyak anak didik di daerah terluar dan yang tertinggal yang tidak memiliki gawai atau HP, susah sinyal untuk mengikuti internet dan lain sebagainya. Temuan lainnya yaitu hubungan batin antara anak didik dengan guru menjadi dingin karena mereka tidak pernah saling sapa atau bertatap muka secara langsung selama bertahun-tahun, 1-2 tahun ke depan. Apalagi peserta didik yang baru saja menduduki kelas 1, baik jenjang SD, SMP maupun SMA yang paling merasakan ini. Karena mereka tuh dalam 1 tahun tercatat sebagai siswa, namun tidak tahu siapa guru dan teman mereka di sekolah yang baru tersebut. Oleh karena itu, sebagai siswa dan masyarakat, kita perlu memahami dan mengatasi dampak positif dan negatif dari pembelajaran jarak jauh ini. Guru dan sekolah perlu menyediakan dukungan dan juga bantuan teknologi yang memadai bagi siswa yang membutuhkan.
Kita juga perlu terus meningkatkan interaksi sosial dan emosional antara guru dan juga siswa, agar siswa tidak merasa kesepian dan juga merasa tidak terisolasi. Sebagai siswa, kita juga perlu mengambil manfaat dari pembelajaran jarak jauh dengan tetap disiplin dalam belajar dan juga memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik. Kita harus tetap mengembangkan kemampuan diri dan juga perlu menjaga semangat belajar sehingga kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan tentang dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh. Mari kita terus belajar dan beradaptasi dengan situasi yang ada agar kita bisa meraih masa depan yang cerah. Terima kasih. Bila ada salah perkataan atau perbuatan, saya menyampaikan mohon maaf. Dan pidato ini saya tutup. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.